Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam untuk semua warahmatullahi audiens di IG wabarakatuh. Story Millennials Happy Hour kali ini bersama saya ada Kakak Rendiana Awangga atau yang lebih akrab Halo, dipanggil Kakak Awang ya. iya, Kakak Awang. kakak kita yang keren di ini adalah anggota DPRD Kota Bandung. Keren loh, kota gaul loh. Anggota DPRD Kota Betul, Kak. gaul loh, Anak-anak gitu mudanya banyak. kan. Banyak banget. Nah, karena itu juga Kakak Awang yang keren ini adalah Ketua DPD Kota Bandung. Ketua Dewan Pimpinan Daerah loh, Partai Nasdem Kota Bandung. Saya tahu rasanya Siap. jadi Ketua DPD. Capek. Tanggung Jadi jawabnya kayak luar biasa ya. ya, jadi saya sangat mengapresiasi ya posisi Kakak Awang yang sudah sebagai anggota DPRD Kota, lalu mau bersedia menjadi Ketua DPD di Kota Bandung, yang pasti banyak sekali challenge dan tantangan-tantangannya gitu kan. Saya sih senang banget waktu itu. Wah, muda ya, wah bagus, gitu kan. Semangat ya kakak, kalau banyak yang sulit, saya Kakak waktu ikut itu jadi mendoakan. ketua DPD pun juga umur berapa ya, Kak ya? Masih muda banget waktu itu. Waktu itu saya jadi ketua DPD umur 24. Saya baru pulang dari 23, 24, 24. Saya ke Oh, saya pengennya bilang waktu itu 17, tapi kan nggak mungkin. masih muda banget kok, Kak, segitu udah luar biasa. Iya, saya ingat banget waktu itu saya seminggu baru balik dari Amerika, baru balik S2. Saya sudah berencana macam-macam. Oh, saya pengen bikin konsultan resolusi konflik. Oh, saya mau melakukan bisnis ini, AIU, AIU. Enggak dong. Saya ketemu Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta waktu itu, Bapak Victor Laiskodat, yang sekarang jadi Gubernur NTT. Dan beliau bilang, Latifah saja pegang DPD Jakarta Pusat. Karena waktu itu posisi itu kosong gitu kan. Saya muka kayak gitu, apa gitu kan. Terus beliau sewot, kenapa tidak mau gitu kan? Karena itu kan sebenarnya jabatan yang sangat bagus, prestisius. Kawan-kawan audiens, jabatan ketua DPD itu adalah jabatan yang bagus, prestisius loh ya, by the way. Itu levelnya Betul. sama wali kota. Wali kota Bandung siapa kakak sekarang ya? Mang Odet, Odet Daniel. Dulunya ini wakil wali kotanya Kang Emil sebelum Kang Emil jadi gubernur. Nah, itu. Jadi kawan-kawan audiens, jadi Kakak Awang ini sebagai ketua partai di kota, urusannya sama wali kota Bandung. Yang gaul-gaul itu loh, yang di Bandung yang gaul-gaul itu loh. Nah, Iya, Kak, betul, Kak. Gaul. jadi tentu tapi tidak hanya isinya yang gaul-gaul itu apa aja, yang asik-asik itu aja kita omongin ya sama Kakak Awang ya. Siap. Oke, Kak. Jadi yang lagi ngetren di Bandung apa tuh? Kayaknya lagi ngetren di Bandung sama kota-kota lainnya di Indonesia. Ya sekarang tuh sepeda tuh lagi banyak banget, Kak. Masa di Tiap sana juga sepedaan pagi rame? sepeda sama. Saya termasuk yang ikut ini juga, apa ikut tren-tren tersebut juga. Nah kebetulan kan kakak ketua kita nih, ya ketuasaan tuh memang beliau tuh Iya. pecinta banget sepeda kan. Kemarin dia baru ngelakuin selatan sekitar 328 kilometer Kak, dari Pangandaran sampai Cipatujah. Itu luar biasa. 7 orang. Hah? Tadinya saya mau ikut, cuma karena saya masih pemula, saya nggak berani kan, takutnya di jalan saya pingsan itu. Dan dia selesai. Kakak Saan selesai. Selesai, selesai, selesai. Super sekali. Wah, mestinya itu masuk berita Makanya di kota tahu. Bandung, ada ya, udah ada belum? Nggak tahu. Tapi bilang Ketua DPW Jadi Nasdem Jawa Barat selesai. Apaan tuh? iya, memang Sepedaan jalur rencana selatan. rencana kakak ketua itu tuh mau merintis jalur sepeda untuk dari Pangandaran ke Cipatujah itu, ketika banyak 328 kilometer itu kan, yang selama ini kan biasa Heeh. jalur utara itu terlalu terkenalnya. Dan memang saya lihat, saya ngikutin Instagramnya, luar biasa tuh, banyak pantai-pantai yang masih baru yang belum terjamah ya kayaknya. Oh, selain Balik lagi di sepedaan apaan tuh? Selain sepedaan di kota Bandung tuh, kita tuh sekarang lagi banyak banget yang ngadain Kak. Jadi sekarang Oh, saya seneng nih oke. ngelihat ternyata banyak anak-anak muda Bandung yang kreatif ya, yang mereka tuh mau sharing pengetahuan mereka ya. Dan itu free gitu, mereka tanpa mengeluarkan, tanpa kita perlu bayar apapun, cuma kita siapin kuota atau punya wifi juga udah bisa mengikuti gitu Kak. Dan hampir setiap hari saya tuh dikirim undangan-undangan untuk ikutan meeting gitu kan, untuk kan
webinar atau misalnya mereka live IG seperti itu banyak sekali di Kota Bandung. Mungkin karena kondisi pandemi ya, jadi karena kita tidak bisa mengumpulkan massa terlalu banyak, jadi kegiatan-kegiatan ini mereka lakukan secara online gitu Kak. Dan itu saya kebetulan kemarin juga berapa kali ikutan ada yang latihan menulis gitu kan. Kebetulan saya senang nulis juga kan Kak. Saya coba mendalami apa namanya tuh mendapatkan tips-tips dari orang yang saya anggap jauh lebih jago lah gitu. Terus kemarin juga ada soal fotografi pun juga ada kemarin di Kota Bandung yang mengadakan gitu. Dan cukup banyak juga pesertanya Kak. Jadi kalau dibilang topik apa sih kalau mau bikin webinar yang bakalan ngehits banget di Bandung saat ini dari semua yang kakak lihat saat ini? Kalau saya lihat sih kayaknya lebih praktikal ya, yang maksudnya how to tuh lebih banyak yang mau, misal kita mau ngapain nih, kayak kemarin tuh soal gimana sih caranya tuh buat apa jadi bikin bokeh kayak gitu aja tuh di kemarin diceritain gitu. Bokeh itu bukan dari kamera mirrorless aja, cuma dari handphone pun juga bisa gitu. Dan banyak kegiatan. Gimana Kak? Saya kepikiran mau bikin webinar tutorial menjadi anggota Partai Nasdem. Nah itu Kak. Jadi kayaknya sekarang karena gini Kak, banyak yang bertanya sama saya kalau masuk ini tuh masuk pasti caranya ada terus bayar nggak sih, harus bayar nggak sih gitu. Betul, itu dua pertanyaan utama, dan yang ketiga syaratnya apa aja gitu kan, harus bawa apa aja. Saya bilang bawa badan aja kalau upload KTP. Oh, ada yang keempat Kak, sekarang soalnya saya lagi nyusun ini kepengurusan. Yang keempat itu biasanya nanyain kok jadi pengurus dibayar apa enggak gitu. Betul. Pemirsa, kalau jadi pengurus nggak dibayar. Nah itu harus dikasih tahu, kita jelaskan juga. Jadi gimana cara masuknya, terus manfaatnya apa. Karena kan lagi ini KTA-nisasi juga kan. KTA-nisasi ini kita pun juga banyak pertanyaan juga dari masyarakat. Khususnya IKTA itu yang kita rencana sih Nasdem Kota Bandung akan membuat semacam buku panduan. Kita akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang memang sering muncul di masyarakat gitu Kak. Iya, itu bagus banget. Jadi kayak Q&A, dan nanti kalau udah jadi bisa diposting juga di websitenya partai ya. Nanti saya bantu posting. Ya, nah, kalau gitu, yang paling Kakak Awang banggakan dari Kota Bandung itu apa? Halo? Kak keputus Kak, sorry. Oke, saya ulangi lagi. Boleh Kak? Yang Kakak Awang paling banggakan dari Kota Bandung itu apa? Saya sih suka ya Kak, suasananya, terus orang-orangnya juga. Kalau Kakak datang sini mereka helpful banget lah, ramah gitu kan. Dari dulu kayaknya kalau lihat orang Kota Bandung tuh apa ya? Saya sehari-hari gitu ya, keluarga saya lahir di sana. Saya lihat teman-teman tuh mereka tuh humble gitu, dan nggak segan gitu loh untuk menyapa duluan gitu, untuk membantu kalau misalnya kita ada kesulitan. Gitu. Jadi Kakak kalau misalnya perlu bantuan, minta bantunya sama orang Bandung, kan orang Bandung tuh kita tuh terbuka banget dan kita sedang bisa membantu orang-orang gitu Kak. Kita bisa kolaborasi ya, Kakak. Jadi Kakak kalau misalnya ke daerah-daerah lagi ngadain kunjungan ke wilayah, itu tuh kadang kan kalau kita menggantungkan permasalahan hanya ke pemerintahan, pemerintah tuh kan ada keterbatasan kan dalam masalah anggaran, dan mereka tuh nggak segan-segan untuk kemudian ikut berkontribusi, untuk ikut nyumbang di sana, ikut bantu tenaga gitu, dan itu sering sekali saya lihat di pelosok-pelosok di Kota Bandung gitu Kak. Wah, itu keren banget. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau yang menurut Kakak Awang yang bisa ditingkatkan dari Bandung saat ini apa tuh? Kan Kakak Awang ini kan anggota DPRD Kota kan, tentu punya fungsi pengawasan, banyak sekali dapat masukan-masukan gitu kan. Apa tuh? Permasalahan, nih kalau saya berbicara, saya kebetulan di Komisi C, permasalahan utama yang sering disampaikan oleh masyarakat Kota Bandung adalah masalah kemacetan. Jadi beberapa waktu yang lalu pun juga pernah keluar survei dari ASEAN Development Banking bahwa Kota Bandung itu merupakan kota termacet di Indonesia. Alhamdulillah, dan pertama Jakarta. Kita harus paham memang kondisi di Kota Bandung itu kan jalannya kecil-kecil Kak. Jalannya kecil-kecil, jadi agak sulit memang untuk melakukan
lebaran jalan, tapi jumlah masyarakatnya, jumlah penduduk, jumlah pemilik kendaraan itu sudah sangat banyak sekali lah gitu. Nah itu yang saya coba dorong ya, saya mulai dari diri saya sendiri Kak. Saya udah sejak 3 lalu tuh selalu berusaha tidak menggunakan transportasi pribadi. Saya jarang sekali bawa kendaraan. Kalau teman-teman di DPD ya, teman-teman di partai, teman-teman di DPD, mereka tahu. Kadang-kadang lu sebelum pandemi COVID tuh saya setiap hari ke kantor tuh pakai angkot gitu Kak. Tapi Wih, keren karena banget. kondisi saat ini saya biasanya ini apa, pakai Grab atau Gokar lah, itu apa, taksi online gitu. Jadi saya coba Gimana respon usahakan, saya pun juga teman-teman di DPRD itu ngelihat Kakak Awang datang ke kantor pakai angkot itu? ya mereka anggap saya pencitraan sih Kak. Kan biasanya kayak gitu Oh, ya. Biasanya kan kayak gitu ya. saudara-saudara, Kakak Awang ini bukan pencitraan, tapi peduli sama jalanan. Itu juga bagus, peduli sama lingkungan hidup Iya. karena mengurangi apa sih Emisi ya jumlah Kak. emisi. Iya betul. Dan maksudnya saya pun juga suka malu ya kalau misalnya kan sering saya tuh suka jadi narasumber nih kalau masalah kemacetan di Kota Bandung. Terus saya tuh selalu ngajak masyarakat, oh yuk kita tuh gunain kendaraan umum, kita jadi bagian dari solusi dari permasalahan kemacetan. Tapi kalau misalnya saya ngomong kayak gitu, terus saya sendiri bawa kendaraan juga kan kayaknya nggak fair ya. Oh, mungkin next time bawa sepeda. Oh udah Kak, udah nyobain kemarin udah berapa kali saya ke apa ke DPD juga ke kantor DPRD pakai sepeda. Cuma emang agak kesulitannya kalau bike to work itu tuh kalau misalnya udah nyampe kitanya harus mandi lagi gitu lah. Iya, saya sepakat. Dan kalau buat cewek yang suka dandan gitu kan jadi repot. Ya, Bawa perkakas make up-nya gitu loh. Coba tanya sama istrinya Kakak Awang, oh pasti repot. ya. Oh iya betulan ada istri saya di sebelah ini. Oh, halo. Jadi saya paham juga. Terus selain jalanan apa Kakak? Gimana Kak? Selain kemacetan di Bandung, apalagi tuh yang bisa ditingkatkan di Bandung ya untuk Kalau kemacetan diperbaiki? ya, masa kalau kemacetan itu masih bisa diperbaiki selama kita punya kesadaran kolektif. Terus yang Mm-mm. kedua pun juga ada masalahan RTH nih Kak di Kota Bandung ini kan sampai saat ini belum terpenuhi. Dari jumlah yang diamanatkan undang-undang itu kan sekitar 30% setiap kota kabupaten itu harus memiliki ruang terbuka hijau. Sampai saat ini tuh Kota Uh-uh. Bandung baru 12% Kak. 12%, jadi kita masih defisit 18% jumlah RTH di Kota Bandung. Dan itu jadi PR saya juga gitu. Makanya beberapa kali pun juga saya sering mengingatkan karena kalau kita lihat di RPJMD itu Mm-mm. seharusnya di zaman Kang Emil kemarin itu sudah harusnya tercapai walaupun memang saya pun tidak apa ya menyalahkan 100% karena memang sulit kondisi lahan di Kota Bandung, cuma minimal ada upaya dong please gitu kan, gimana caranya gitu mereka coba cari apa lahan-lahan yang masih idle atau misalkan minimal sekarang ada eh, pembangunan developer gitu perumahan Mm-mm. diminta ininya apa RTH-nya sesuai dengan peraturan perundangan gitu Pak. Dan itu Kalau yang saya RTH pikir itu masih bisa belum. dimasukkan, masih bisa dimasukin juga nggak tuh kayak halaman rumah kita? Kalau setiap Iya orang di Kak. RW itu termasuk juga, itu termasuk ya? Jadi gini Kak, ada hak publik dan ada RTH private. Kalau di undang-undang Mm-mm. diaturnya untuk RTH publik itu berarti yang disediakan oleh pemerintah itu sebanyak 20%. Dan RTH private adalah yang dimiliki oleh masyarakat dan pihak swasta. Termasuk kalau misalnya kita membuat bangunan terus kita menyediakan RTH itu masuk dalam RTH private yang memang dimasuk dalam kuota 30%-nya itu gitu. Kan kalau misalnya kita bikin IMB nih Kak, kata misalnya kita bikin rumah itu ada persetujuan dari izin mendirikan bangunan kan Iya, salah satu ha. syaratnya adalah semacam site plan-nya itu. Di site plan-nya itu kan harus ada jumlah RTH yang harus disediakan oleh masyarakat gitu kan. Ah, iya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya nih, saya sampai sudah nyatet loh. Kalau yang Siap. tadi kan Kakak Awang itu bilang yang lagi digandrungi itu sepeda. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan kalau yang anak-anak SMA, anak-anak kuliah, atau keluarga-keluarga muda yang digandrungin ada nggak yang beda? Kalau kemarin dalam episode pertama sama Kakak Celni,
anggota DPRD Kota Samarinda katanya sama aja di sana, yang kecil, yang gede sama-sama suka sepeda gitu kan, sama futsal. Kalau Sama di kayak Kota sepeda Bandung juga ya. gimana? Mm-mm. Oh, sama Sama ya? Kak, memang kayak begitu ya, sama. Cuma kalau anak-anak mungkin lebih ke apa ya? Kalau kalau biasanya yang udah tua tuh mereka lebih ini apa kayak jenis-jenis sepedanya. Kalau anak-anak kan pakai sepeda apapun juga bebas kan, mereka yang penting bisa jalan gitu, sepedanya ada roda, ada bannya gitu kan. Kalau yang dewasa tuh Ah, mereka lebih pilih jenis sepedanya mau yang kayak gimana gitu. Jadi mereka seneng memodifikasinya gitu kan. Sampai sekarang tuh di bengkel-bengkel sepeda tuh sampai ngantri orang-orang gitu. kalau di sana orang ngumpul-ngumpul komunitas sepeda di mana, Kakak? Kalau ngumpulnya tuh ngumpul apa nih Kak? Maksudnya buat kegiatan bersepeda mereka atau apa? Atau Kalau pada kayak di umumnya? pada umumnya, kalau kayak di Jakarta orang tuh kan kayak kita mulainya dari GBK ya, gitu kan, atau dari lapangan bola mana gitu. Oh iya, biasanya sih rute wajib tuh ke daerah Gasibu ya Kak, daerah Gasibu, daerah Saparua, Oh, banyak. atau daerah Dago yang memang Mhm. biasa dijadiin kayak semacam sport center gitulah. Di Gasibu kan ada ini nih, ada tempat olahraga juga. Terus di Hmm. Saparua tempat olahraga, di Arsamani pun juga di daerah saya ada sarana olahraga juga kan. Jadi biasanya mereka Ah, tuh jalan dari rumahnya tuh ke arah-arah situ gitu, ke apa sport center terdekat yang di daerah mereka gitu Kak. oke. Pertanyaan selanjutnya, apa kenangan masa kecil Kakak Awang yang membekas sampai sekarang? Tolong kasih tahu yang sudah dikasih tahu sama istri, jangan kasih tahu ke umum tapi Nah, istri kagak dikasih tahu. wah Kak, sorry, ini keputus Kak, bisa diulangi lagi nggak Kak? Sorry. Oke, saya ulangi. Jadi, apa sih kenangan Kakak Awang di masa kecil yang masih membekas sampai sekarang dan berasa gitu loh membawa Kakak menjadi orang dewasa? Ceritainnya itu ya maksudnya apa ya gitu loh. Saya sih kayak maksudnya kalau kenangan masa kecil yang saya ingat itu karena kalau guyup ya guyup ini enggak Kak, itu tuh kan bahasa Sunda ya guyup deh. Jadi Ngerti-ngerti. kayak semacam kita tuh kok ngapa-ngapain tuh suka barengan gitu Kak. Saya dulu sama saudara-saudara saya gitu sama waktu saya masih kecil tuh kita tuh masih bisa untuk kayak kita tuh nyebutnya tuh kayak berpetualang gitu Kak. Kita datang ke satu tempat, kita bareng jalan gitu kan dengan udaranya yang kota Bandung pada saat itu masih sangat sejuk ya, terus mobil pun juga nggak sebanyak sekarang gitu. Terus di jalan tuh kita nemuin sesuatu, kita sambil bercerita tentang sesuatu juga gitu kan, kita sharing, kita ngelucu. Kalau orang-orang Bandung juga kan terkenal kan kalau udah lebih dari dua orang tuh mereka tuh kayak apa namanya tuh jadi ngelucu gitu Kak. Jadi Iya, iya, bahasa iya. Sundanya masuk ngabarodor gitu Kak. Dan itu tuh Oh. sampai sekarang tuh masih kayak begitu kalau kita kumpul-kumpul masih ada lucu-lucunya, masih ada hal yang kita ceritain, kita pun juga masih pada care sama each other gitu kan, sama sama Mm-mm. teman-teman yang kita ajak apa ya, sama teman-teman lingkungan kita gitu. Saya pikir itu sih Kak, jadi yang ke bawah sampai sekarang ya buat saya sendiri pun juga kita pun ke teman biasanya selalu berusaha dapat membantu lah semaksimal mungkin dan kita pun juga mau menjalankan itu barengan gitu istilahnya Kak, Wah, keren ngejalanin banget apapun. dong ya. Keren banget. Nah, kalau gitu apa sih rencananya Kakak Awang dalam 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan sih yang pasti saya kalau di partai dikasih target Kak. Kasih target dari 2024 harus 2024. ada minimal 8 kursi itu. Kalau bicara impian, harapan itu harus harus terwujud Kak. Iya, saya tahu itu adalah target harus dicapai. Semangat ya. Sampai semangat, insya Allah bisa lah yakin Jadi dengan berapa kursi keguyubannya. Nasdem di Kota Bandung sekarang? Gimana Kak? Berapa kursi sekarang Kita, Partai kita Nasdem di Kota Bandung? kita ada 5 kursi Kak sekarang Kak. Oh, berarti nambah 3. Berarti audiens silahkan mendaftarkan diri menjadi kader Partai Nasdem di Kota Bandung supaya bersama-sama kita bisa menghasilkan kursi lebih banyak dari anak-anak muda agar bisa Amin. melakukan gerakan perubahan yang bisa membuat Kota Bandung lebih baik. Nah, Amin. saya kan minta nih sama Kakak Awang untuk bawa 3 item dari Kota Bandung. Apa sih
yang orang itu mesti tahu Bandung punya ini gitu kan. Kalau saya sekarang ke Bandung yang dicari adalah tempe goreng. Tapi Oh apa ya, kakak oke Kak. Awas Ini mungkin saya sebagai mewakili beberapa hal ya. Pertama tuh iya kalau nggak Kota apa-apa. Bandung tuh kita tuh emang terkenal sama kuliner yang uniknya Kak. Hari ini tuh saya Oh, dikirimin nih sama salah satu teman saya ini dan buka IG-nya mm-mm. juga namanya Jajan Dot Rasa. Dia tuh bakso pentol gitu Kak. Saya Oh, udah wow. nungguin kakak live itu tuh Kak. Saya udah nyobain dan enak Enak banget. banget. Kelihatannya aja enak. Iya ya, di Dan terus Bandung tadi itu juga kreatif-kreatif. iya banyak Kak. Jadi makanan-makanan itu bukan makanan-makanan yang biasa kita temuin di mana-mana gitu kan. Ini udah terkenal kan. Dulu ada Mm-mm. namanya colenak, ada combro, ada basreng, ada seblak gitu. Jadi banyak makanan-makanan unik yang rasanya juga nggak kalah Dan nggak itu kalah semuanya dari ini. Bandung tuh. Baru tahu kalau seblak, colenak itu dari dari Bandung. Baru Seblak tahu. itu tuh seblak tuh makanan ini Kak, sebutnya tuh pastanya orang Sunda. Aha. Saya cuma sering lihat tapi saya nggak pernah tahu itu dari mana. Wah, Itu harus kawan-kawan ada dicobain yang sudah Kak. tahu belum? Wah, oke. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua nih Kak, ini yang selalu biasanya saya kalau lagi kunjungan kerja nih ke luar kota dan saya yakin teman-teman kota Bandung kalau dicek bawaan wajibnya adalah headphone atau apapun itu karena kita tuh punya segudang musisi-musisi keren dari yang berasal dari kota Bandung yang udah jadi legend ya, Wah, yang sekarang masih top dan juga band-band indinya banyak banget Kak di kita, dari mulai folk, dari mulai apa reggae kayak gitu. Saya sering ketemu kan sama mereka dan luar biasa lah Kak. Jadi sangat berpotensi banget untuk dimunculkan. Nah kebetulan per hari ini Kak, per hari mm-mm. ini tuh Kota Bandung sedang membahas Raperda tentang pengembangan dan penataan ekonomi kreatif. Keren dong. Terus terus. Uh, tadi tadi saya tuh kita bikin pandangan umum, kita menyampaikan dalam pandangan umum tersebut bahwa pertama Nasdem Kota Bandung mendukung Raperda ini sebagai sebuah tools untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang baik dan kita berharap ke depan ada Rich Brian yang berasal dari Kota Bandung Kak. Dengan adanya Perda ini. Wah, keren Dan banget itu kayak kita gitu. sampaikan Memang Kak tadi. iya, iya, iya. Memang anak-anak muda di daerah gitu kan harus didukung dengan peraturan-peraturan pemerintah juga. Bukti kalau pemerintah itu nggak tutup mata dengan talenta-talenta kreatif gitu kan. Nah, Ya, terus betul kalau yang Kak. ketiga apa? Yang ketiga tuh karena tadi saya baca di Tor yang kakak sampaikan bahwa boleh kita ngasih gimmick atau quotes gitu ya kak. Boleh. Mungkin ini kalau kakak datang ke Bandung pernah baca tulisannya dari Pidi Baik. Oh Pidi iya, kayaknya Baik pernah pernah lihat deh. Hah? bilang bahwa bagiku Bandung itu bukan sekedar letak geografis, lebih dari itu melibatkan perasaan. Juga kakak ada juga kalau kakak kita tuh ada 30 kecamatan nih kak. 30 Hmm, kecamatan ini ada setiap kecamatan tuh punya setiap kecamatan atau lokasi itu punya singkatan-singkatan lucu kak. Saya iya. sebutin salah satunya kayak Ah, 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 ah. ada namanya Antapani. Antapani itu singkatannya antara cinta tapi nggak berani. Loh. Terus ada lagi Pasupati. Itu kalau kakak ke Pasupati itu singkatan yang kita kenal di Kota Bandung itu adalah pas suka di hati kak. Waduh. Apalagi kayak coba bilang. Jadi ada lagi terus ada suka jadi. Suka jadi itu Heeh. suka tapi nggak jadi. Aduh, saya sering ngerasakannya gimana dong? Suka jadi ya kayak. Suka jadi. Aduh, aduh. Terus, terus, terus. Wah, Jadi sangat ada lagi kak kreatif ya. Jadi kalau aslinya, kakak ke DPW nih kan DPW tuh di DPW Jawa Barat tuh di Cipaganti kan. iya Jadi betul. kalau kakak datang ke Cipaganti kakak ingat singkatannya itu adalah cintaku padamu takkan terganti. makanya mungkin DPW tinggalnya di karena itu kali kan supaya orang-orang pada cinta sama Nasdem di sana.
Amin. Jadi cinta sama Nasdem dan tak tergantikan dengan partai lainnya. Amin. Amin. Aduh. Nah, terus kalau di sana itu biasanya kalau weekend orang-orang pada ngapain sih kakak? Oh, kakak sampaikan ini, kalau weekend sekarang tuh karena emang kondisi pandemi sih biasanya kan kita suka nonton ya kak. Kayaknya Iya. sama lah sama kota besar lainnya, kita suka nongkrong di kafe. Ini apresiasi buat kakak Joni G. Plate, karena sekarang kita bisa menikmati Netflix tanpa VPN. Terima kasih. Itu luar, Saya luar mau biasa. berkunjung tuh ke Netflixnya di Singapura yang orang Netflix mengundang saya. Kalau ke Singapura datang ya ke kantor. Oke, lah oke kapan nih gue ke sana? Nah, saya juga mau menginfokan di sini dalam beberapa hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuka lagi Digital Talent Scholarship, kelas-kelas untuk vokasi, pelatihan, untuk mendapatkan talenta digital yang diperlukan Indonesia. Presiden Jokowi kan sedang melakukan digitalisasi nasional nih kakak. Nah, melakukan digitalisasi nasional tentu tidak hanya dengan mendirikan BTS ataupun memberikan layanan akses internet, begitu kan, memastikan agar semua infrastruktur terpasang, tetapi juga harus diisi dengan talenta-talenta digital yang bisa mensupport apa sih pergerakan kita sebagai masyarakat gitu kan. Nah, makanya dalam minggu ini kita akan membuka lagi untuk 20.000 orang di kelas-kelas berbeda. Ada yang buat vokasi, penambahan skill, ada yang pelatihannya sehari, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan gitu kan. Jadi kalau Oke. sudah kita buka di Kominfo, silakan mendaftar supaya kawan-kawan di Kota Bandung bisa mendapatkan manfaatnya karena nanti juga akan dapat sertifikat dari kementerian. Dan ini untuk audiens, pasti ada yang bukan dari Kota Bandung dan nggak dari Jakarta aja. Ini terbuka untuk seluruh anak bangsa. Gitu. Syaratnya apa? Pokoknya paling nggak kamu sudah punya KTP aja. KTP dan KTA boleh nggak kak? Oh boleh, 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 boleh. Tolong ya kakak ya, tolong Siap. pastikan. Nah, kita sudah hampir setengah jam nih Kakak Awang. Aku nggak mau Siap. terlalu banyak ngambil waktunya Kakak Awang karena ini waktu berharga sekali. Ini kita dikasih waktu anggota DPRD Kota Bandung yang cenah memang baik. Udah kayak orang Sunda belum? Hatur nuhun kak, udah tos cekap kak, tos cocok. Oh, baik, baik. Nah, saya mau langsung rapid test. Yang mana rapid test di Millennials Happy Hour ini berbeda dengan mengambil darah lalu dimasukkan ke dalam tampah begitu kan? Rapid test kali ini untuk mengetahui tentang Kakak Awam dengan pertanyaan rapid gitu kan? Rapid test yang cepat dijawabnya cukup dengan yes or no, ya atau tidak. Oke, Ya saya atau langsung tidak? aja. Oke. Apakah Kakak Awang umurnya 30 tahun? Tidak. Umurnya berapa? Saya 35 kak. Oh, 35 tahun. Oke. Saya kira mau jawab 18 tahun. Padahal kan ini 19. Oh, siap Aduh. kakak, siap. Apakah Kakak Awang suka nyemil? Iya, suka banget. Oke, udah 2. Pernah golput? Iya, pernah golput. Wah, ini yang harus jadi pengetahuan buat semua audiens. Hmm. Bahkan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum pernah memilih atau dulu pernah golput, lihat, ini ada orang yang pernah golput lalu masuk partai politik menjadi anggota DPRD dan sekarang menjadi ketua partai di kota karena tapi dulu pernah golput dan sekarang sudah memilih. Jadi kawan-kawan kalau misalnya merasa berpikir emang harus ya memberikan suara, kan sekarang banyak pilkada tuh setengah Indonesia bakalan pilkada bulan Desember harus silakan berpikir ulang karena dengan memberikan suara politiknya tidak golput lagi kayak Kakak Awang Iya kak, itu karena saya udah bisa memberikan membawa alasan kenapa jangan sampai golput kak. Saya pernah kenapa pernah tuh? golput dan akhirnya saya kemudian milih, oh ternyata golput itu membuat saya menyesali bahwa saya pernah berdosa karena saya membiarkan orang lain menentukan nasib negara ini kak. Wah Dan hebat itu saya ya saya dengerin ya do semuanya nothing ya. pada saat itu. Oke, lalu apa Kakak sayang sama anak-anak? Iya, sayang banget. Wah, mau sekolah lagi nggak? Iya mau dong kakak, harus. Mau jadi presiden?
Eh, enggak sih kayaknya tidak. Mau jadi wali kota? Insya Allah Kak, minta doanya. Mudah-mudahan. Amin. Wah. Wah, saya Kalau senang diperintah ini sama partai calon wali mengikuti. kota. Kalau diperintah sama partai mengikuti. Insya Allah. Wah, saya bertemu dengan calon wali kota Bandung di masa depan. Uhuy. Lalu, apakah Amin. kakak pernah nakal waktu sekolah dulu? Pernah Kak. Pernah. Terus mau dikasih tahu nggak ngapain aja nakalnya? Saya tuh cukup kayaknya sih tapi ini ya apa nakal-nakal anak muda pada umumnya lah ya. Pernah Ya. bolos juga, gitu. Pernah berantem juga, pernah apa ya hal-hal kayak begitu lah. Kalau misalnya zaman-zaman SMA ya dan kita tuh punya geng dulu tuh Kak. Mm-mm. Apa namanya tuh dulu tuh gengnya tuh geng motor, cuma sekarang sih udah jadi ini apa udah jadi ormas sekarang. Oh, jadi kalau Pernah yang touring kesekian pakai pertanyaan motor dulu. saya mau tanya, pernah ngebut-ngebutan nggak sampai kecelakaan? Kalau saya ngebut sih enggak, saya nggak suka ngebut, cuma saya pernah dibonceng sama orang yang ngebut terus kecelakaan pernah gitu. Ya Allah. Terus yang sakit apa dong? Ya sakit Terus semuanya Kak, badannya sampai keguling semua. lecet semua gitu. Lecet sama keselnya itu lah Pak. Maksudnya, sama keselnya bikin kesel. Kenapa harus ngebut-ngebut sih gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apa akan nyalon lagi tahun 2024? Insya Allah Kak, harus 2024 saya nyalon lagi. Amin, amin, alhamdulillah. Oke, itu aja sih kakak sesi kita kali ini. Dan saya senang banget di apa kakak Awang mau bertamu ke Millennials Happy Hour, di mana kita bisa sharing pandangan kita di wilayah tentang apa-apa saja sih yang lagi ngetren, yang orang mesti tahu, apa yang mesti orang dapatkan kalau datang ke Bandung, dan orang mestinya notice soal Bandung tadi kayak ada 3 hal. Yang pertama, makanannya itu yang unik-unik banget. Lalu yang kedua, orang Bandung rupanya pada suka bawa earphone. Dan yang Mm-mm. ketiga, kalimat-kalimat di sana yang manis-manis dan menyentuh hati. Oh, saya tidak pernah tahu kalau itu datangnya dari Bandung. Makasih banget Kak, saya udah diundang ke sini ya Kak. Iya, Kita saya tunggu akan. lagi juga kedatangan Kakak Kota Bandung. Oh, enggak dong. Saya Latifah Al-Ansori selaku Ketua Partai Nasdem Bidang Pemilih Pemula dan Milenial di DPP mengundang Kakak Awang dan sepengurus untuk datang ke kantor kita Siap, kapan aja siap kalau Kak. ke Jakarta. Bawa Siap Kakak. kuliner. Bawa Boleh Kak. makanan. Kita bawa pasti nanti Kakak. Oke, makasih banyak semua audiens yang sudah hadir kali ini. Kita sudah 1,5 jam, mohon maaf. Kita sudah 1/2 jam bersama dengan anggota DPRD Kota Bandung yang keren, yang semangatnya tinggi sekali untuk membuat Bandung lebih baik. Jadi bisa nge-follow Kakak Awang di Instagramnya langsung. Lalu jangan lupa untuk ikuti lagi acara kita besok hari jam 4:30 sore. Besok kita live langsung dari Surabaya. Saya rasa itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke Kak. wabarakatuh. Makasih banyak Kakak Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kasih banyak.